My lovely wife, the one and only. Kata Xavier lagi dengan senyum yang semakin lebar mengembang di bibirnya. Nyonya Ghia Anson. APAA. Pekik Fanny, Granny Kelly dan Clara secara bersamaan. Mata mereka membulat sempurna dan mulut mereka terbuka lebar, sementara para tamu yang lainnya hanya bisa tercengang karena yang mereka kenal sebagai istri Xavier adalah Clara. Tiba-tiba lampu dimatikan, kemudian lampu sorot menyala dan menyoroti seorang wanita yang ada di belakang para tamu. Wanita itu memakai gaun warna putih yang begitu elegan. Gaun itu tanpa lengan namun baik bagian depan maupun belakangnya tertutup. Gaun itu begitu panjang di bagian belakangnya hingga menjuntai lantai. Rambutnya yang panjang terurai indah dan ia memakai topeng yang menutup sebagian wajahnya. Wanita itu melangkah anggun dan para tamu menyingkir, memberikan jalan pada wanita itu yang terus disorot lampu. Sementara semua orang masih begitu penasaran dengan wanita di depan mereka yang kini sudah berdiri tepat di depan Xavier. Wanita itu tersenyum dan Xavier menjetikan jarinya, seketika lampu kembali menyala terang. Granny Kelly, Fanny dan Clara tak bisa menutup mulut mereka saat melihat wanita asing itu. Tangan wanita itu terangkat dan melepaskan topeng yang dikenakannya. Wanita itu tersenyum sangat manis. Ghia. Gumam Clara tak percaya dan kedua bola matanya semakin membulat sempurna, jantungnya bahkan hampir copot melihat Ghia yang bangkit dari kematian. Tidak mungkin, gumam Granny Kelly yang begitu terkejut, bahkan kepalanya terasa pening sekarang dan ia rasa ia akan segera pingsan. Hantu. Fanny bergidik takut dan bersembunyi di balik badan kurus Granny Kelly. Max, Diana dan Melissa tersenyum lebar dengan mata yang berbinar. Dan Xavier, ia mengulurkan tangannya yang langsung disambut oleh Ghia. Xavier menarik Ghia hingga tubuh keduanya menempel. Xavier melingkarkan lengannya di pinggang ramping Ghia dan tanpa aba-aba, Xavier langsung melahap bibir Ghia dengan rakus. Ghia memejamkan mata dan menikmati ciuman itu. Ia melingkarkan lengannya di leher Xavier dan semakin menempelkan tubuhnya ke tubuh Xavier. Kini mereka berdua menjadi pusat perhatian semua yang ada di pesta itu, dan keduanya sangat menikmati hal itu. Semua tamu yang hadir begitu terkejut, bingung, heran. Dan bisik-bisik antar para tamu pun terdengar, mempertanyakan siapa Ghia, apa yang sebenarnya terjadi dan juga ada yang memuji kecantikan Ghia dan gaun yang dikenakannya yang ternyata sangat mahal. Apalagi Ghia memakai cincin berlian yang mereka taksir harganya hampir mencapai 1 M. Cantik sekali dia ya. Dia siapa? Apa benar istrinya Alex Xavier? Bukankah istrinya Xavier itu Clara? Itu kan Ghia, karyawan biasa di kantor. Cincin yang dipakainya itu sangat mahal. Gaun yang dipakainya itu rancangan desainer ternama di dunia. Ya ampun, apa yang sebenarnya terjadi? Dan masih banyak sekali bisik-bisik yang terdengar di telinga, apalagi karyawan perusahaan Ansons Group juga hadir dan sedikit banyak mereka mengenal Ghia apalagi setelah Xavier menjadikan Ghia selingkuhannya secara terang-terangan, tentu ini menjadi perbincangan hangat mereka. Xavier melepaskan ciumannya, Ghia pun membuka mata dan seketika tatapan keduanya bertemu. Welcome back, my wife, ujar Xavier dan ia mencium mesra pipi Ghia. Thank you, honey, kata Ghia. Xavier kemudian menarik Ghia agar berdiri di sampingnya. Ia merangkul pinggang Ghia dengan begitu posesif. Xavier mengedarkan pandangannya pada semua tamu yang masih tampak terkejut dan bingung, dan senyum puas Xavier mengembang di bibirnya saat ia berada pandangan dengan Granny Kelly dan Clara yang hanya bisa menganga lebar. Jadi, perkenalkan. Ini istri sahku, cinta pertama dan terakhirku. Nyonya Ghia Anson, kata Xavier yang kembali membuat kericuhan di antara para tamu. Sungguh sulit mereka mempercayai informasi itu sekalipun itu keluar dari mulut Xavier sendiri. Dan Ghia, ia menatap Clara dan Granny Kelly dengan seringai liciknya. Ghia mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya dengan centil pada Clara dan Granny Kelly, bahkan Ghia mengedipkan sebelah matanya pada mereka. Selamat malam semuanya, sapa Ghia. Aku tahu kalian semua bingung dan aku harap kalian semua tenang dulu. Izinkan aku memperkenalkan diri dan memberitahu kalian kisah cinta Alex Xavier Anson dan Ghia Kaviani, seru Ghia. Kemudian lampu dimatikan kembali dan sebuah rekaman video berputar, menampilkan foto-foto dan juga cuplikan video kebersamaan Ghia dan Xavier sejak mereka masih remaja. Semua orang semakin kebingungan namun mereka menonton video itu dalam diam. Ini aku dan Xavier beberapa tahun yang lalu, kami sekolah di satu yayasan. Xavier anak orang kaya dan ia selalu memakai barang-barang mahal namun itu tidak menjadi perhatianku.
yang menarik perhatianku adalah dia yang selalu memakai warna yang mencolok, tutur Gia, dan memang di foto itu memperlihatkan Xavier yang selalu memakai warna yang sangat mencolok dan sangat tidak cocok dengan pria seperti Xavier. Kami jatuh cinta begitu saja, padahal aku benci penampilan Xavier dan Xavier benci karena aku gadis yang katanya barbar. Tapi ya, kami justru jatuh cinta. Aku bahkan melamar Xavier saat usiaku 13 atau 14 tahun. Yang pasti, saat itu aku duduk di bangku SMP dan Xavier duduk di bangku SMA. Dan Xavier menerima lamaranku, kami berpacaran dan saat usiaku 17 atau 18 tahun, kami menikah tapi... Gia menatap Xavier dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tidak ingat lagi apa yang terjadi setelah itu karena aku dan ibuku mengalami kecelakaan, kata Gia. Lampu kembali menyala, dan kini terlihat jelas raut wajah para tamu yang begitu kebingungan dengan semua ini. Sementara Granny Kelly, Fanny dan Clara hanya bisa bungkam 1000 kata dan mereka tidak tahu harus melakukan apa. Kebangkitan Gia dari kematian membuat mereka begitu shock dan pikiran mereka jadi blank. Sementara Melissa, Max dan Diana hanya bisa terdiam penuh haru mendengar kisah cinta mengharukan sahabatnya itu. Sementara Xavier, ia menatap Sayu sang istri, membelai pipinya dengan sayang dan mengecup keningnya. Video masih terus berputar, dan kini menampilkan foto dan video pernikahan Xavier dan Gia. Tidak apa-apa, kamu tidak mengingat masa lalu kita, sweetheart. Cukup kau tahu bahwa kau memang istriku, cintaku, itu sudah lebih dari cukup untukku, liris Xavier yang membuat Gia begitu terharu. Gia memang belum ingat masa lalunya, hanya sebagian potongan memori masa lalunya kadang muncul dalam benaknya seperti puzzle. Dan sekarang Gia tahu, itu bukan mimpi ataupun halusinasinya, itu hanya ingatan terkubur tentang masa lalunya. Namun, sebelum Xavier menjemputnya hari itu, Gia membongkar lemarinya yang isinya pakaiannya. Di lemari paling bawah, Gia menemukan sebuah kamera dan jurnal. Sambil menunggu Xavier menjemputnya, Gia menonton isi kamera itu yang ternyata berisi foto-foto dan video kenangan dirinya bersama Xavier dan ibu Gia. Waktu itu, Gia begitu terkejut dan bingung. Kemudian ia membuka jurnal dan ternyata itu buku diarinya. Gia membacanya dan Gia semakin bingung saat membaca isi diary itu yang hanya berisi tentang Xavier dan ibunya, berisi tentang masa-masa remaja mereka, kisah cinta mereka dan pernikahan mereka yang tak direstui oleh nenek Xavier karena latar belakang keluarga Gia yang begitu berbeda. Gia masih belum juga mengingat masa lalunya, dan Gia sangat tidak sabar bertemu dengan Xavier untuk mengkonfirmasi isi jurnal dan kamera itu. Ini tidak benar, seru Clara lantang setelah mendapatkan kesadarannya kembali dari keterkejutannya. Wanita ini wanita murahan, cuma wanita simpanan, teriaknya lagi. Sekarang suasana pesta semakin ricuh, yang seharusnya pesta ulang tahun Xavier sekaligus ulang tahun perusahaan ini berjalan seru dan penuh sukacita, tapi sekarang berubah menjadi sebuah drama keluarga. Para tamu sebagai penonton dibuat pusing 7 keliling, bingung harus percaya pada siapa dan berpihak pada siapa. Ah, diam dulu. Gia mengangkat tangannya dengan anggun dan meminta Clara diam. Hal itu membuat Clara, neneknya dan mamanya menjadi murka. Kamu yang diam, seru Fanny yang tak lagi berpikir Gia itu hantu. Ia maju dan hendak menyerang Gia, namun Melissa dan Diana segera datang menjadi tameng Gia. Tunggu dulu, Bibi. Nyonya muda Anson belum selesai berbicara, ujar Diana dengan berani, bahkan ia menatap Granny Kelly dan berkata, bukan begitu, Nyonya besar Anson. Granny Kelly hanya diam dan menahan amarahnya mati-matian. Bukannya tak ingin berteriak di depan wajah Gia, bukannya tak ingin menjambak dan mencakar Gia. Namun ia tahu, jika ia melakukan hal serendah itu, maka wibawanya sebagai seorang wanita sosialita akan hancur. Terima kasih, girls. Tolong tahan dua wanita ini, aku mau bicara dulu, ujar Gia dengan tenangnya yang membuat Clara geram. Ia menarik rambut Gia namun Melissa segera mengatasinya. Walaupun begitu, Gia sempat meringis sakit ketika rambutnya ditarik. Honey, dia menarik rambutku. Ia mengadu manja pada Xavier, membuat Clara semakin meradang. Sementara Granny Kelly menggeram tertahan, ia mengepalkan tangannya kuat-kuat melihat tingkah Gia yang melonjak. Dulu, Gia hanyalah gadis kecil yang bahkan takut pada Granny Kelly yang memelototinya, namun sekarang... Sakit, Xavier bertanya lembut sembari mengusap kepala Gia. Gia mengangguk dan memasang wajah melasnya yang lucu. Jangan main tangan pada istriku, Clara. Atau aku akan memenjarakanmu, ancam Xavier yang membuat Granny Kelly semakin muak. Hentikan dramamu, Xavier, tegas neneknya yang masih berusaha mempertahankan wibawanya dan keanggunannya.
Namun itu tidak berlaku lagi pada Xavier. Dramanya baru saja dimulai, Granny, kata Xavier dengan tenang sambil tersenyum puas. Granny Kelly melangkah mendekati Xavier, ia berusaha menarik Gia supaya menjauh dari Xavier. Namun Xavier mendekap Gia dengan erat dan menghempaskan tangan neneknya dengan kasar. Ia menatap neneknya dengan tajam, rahangnya mengeras dan ia mengertakkan giginya kemudian berteriak. "MOM." Bola mata Granny Kelly kembali melotot sempurna saat Nyonya Leona datang entah dari mana. Ia melongo seperti orang bodoh melihat mantan menantunya yang sudah singkirkan bertahun-tahun yang lalu. Nyonya Leona melangkah anggun mendekati putranya, menantunya dan mantan mertuanya itu. "Hai, mantan mama mertua." Sapa Nyonya Leona terdengar ramah namun tatapannya menggambarkan sebaliknya. "Beraninya kau menginjakkan kaki di pesta ini?" geram Granny Kelly. "Memang apa salahnya?" tanya Leona dengan tatapan sok polosnya. "Ini pesta ulang tahun putraku dan juga perusahaan kami," ujarnya dengan senyum miring di bibirnya. Kejutan sekali lagi, semua orang terhenyak, termasuk Diana dan Melissa. Mereka berdua saling melempar tatapan sebelum akhirnya tatapan keduanya tertuju pada Max. Clara juga sangat terkejut dan tak pernah menyangka bahwa si culun itu saudaranya Xavier. Semua teman kantor Max juga begitu terkejut, dan sekarang perhatian mereka tertuju pada Max yang saat ini tampak salah tingkah. "Pak Xavier putranya Tante Leona?" Diana bertanya lirih pada Melissa. "Mamanya Max. Jadi mereka saudara?" Melissa juga bertanya lirih. "San, kemarilah." Nyonya Leona melambaikan tangannya pada Max. Dengan ragu Max melangkah mendekati ibunya dan berdiri di sisi kirinya, sementara Xavier berdiri di sisi kanannya bersama Gia. "Mereka adalah anak-anakku, dan perusahaan ini milik anak-anakku," kata Nyonya Leona penuh kemenangan. "Jangan bermimpi kamu," desis Granny Kelly. "Oh, tidak sama sekali, mantan mama mertua," jawab Nyonya Leona, kemudian ia bertepuk tangan sebanyak 2 kali. Jamie datang dengan membawa beberapa berkas di tangannya. Jamie menyerahkan semua berkas itu pada Nyonya Leona. Dan Clara yang melihat itu semakin terkejut, begitu juga dengan Granny Kelly. Jantung mereka seperti akan meledak saking banyaknya kejutan yang mereka terima malam ini. Ini adalah surat. Nyonya Leona menyodorkan sebuah berkas pada Clara, "Cerai." "Apa?" Pekik Clara bingung, ia segera membuka berkas itu dan berapa terkejutnya ia karena itu memang surat cerainya dan Xavier, bahkan ada tanda tangannya juga. "Aku tidak pernah tanda tangan surat cerai, kalian pasti menipuku," teriak Clara histeris. "Silakan panggil pengacaramu dan cek, apakah dokumen itu termasuk tanda tanganmu apakah asli atau palsu," ujar Xavier dengan tenangnya. "Kalian pasti menipuku. Kalian menjebakku," teriak Clara histeris. "Ses!" Nyonya Leona membungkam mulut Clara dengan sisa dokumen yang ia pegang. "Drama masih berlanjut, manis. Jangan menginterupsi supaya cepat selesai," katanya kemudian yang kembali membuat Clara melongo. "Dan ini." Sekarang Nyonya Leona memberikan beberapa dokumen pada Granny Kelly dan Granny Kelly pun menerimanya dengan kesal. Dokumen yang menyatakan semua harta kekayaan turun-temurun keluarga Anson tanpa terkecuali. Nyonya Clara berkata penuh penekanan, menjadi milik Xavier dan Gia, dan itu sudah ditandatangani oleh Anda, Nyonya Kelly Anson. Kedua mata Granny Kelly kembali melotot sempurna dan ia segera membuka dokumen itu. Ia menggeleng keras dan menatap tajam Nyonya Leona. "Ini pasti palsu," teriak Granny Kelly histeris. Ia menatap nyalang manusia-manusia di depannya ini, namun manusia itu justru tersenyum sangat manis. "Ini jebakan!" Ia kembali berteriak dan sekarang ia sudah lupa dengan wibawa yang harus ia jaga. "Aku tidak pernah menandatangani surat-surat ini pasti palsu," ujarnya kemudian. "Kita bisa ke meja hijau untuk membuktikan keaslian surat-surat itu terutama tanda tanganmu, mantan mama mertua," ujar Nyonya Leona santai. "Tolong jangan pingsan dulu," seru Gia sambil terkekeh. Ia melihat wajah ketiga manusia jahat itu sudah merah padam. "Kejutannya belum selesai," ujarnya dan bersamaan dengan itu, beberapa polisi datang yang membuat Fanny, Granny Kelly dan Clara panik setengah mati. "Bu Clara, Bu Fanny dan Bu Kelly, kalian semua kami tahan atas kejahatan yang kalian lakukan pada Ibu Gia. Dengan tuduhan penculikan dan percobaan pembunuhan." Fanny dan Clara langsung pingsan di tempat mendengar apa yang dikatakan polisi, sementara Granny Kelly tampak begitu marah, tatapannya begitu tajam pada Gia dan Nyonya Leona. "Gotong saja yang pingsan itu, Pak. Nanti juga bangun sendiri," kata Gia yang membuat Granny Kelly semakin dibakar amarah.
Sesuai perintah Anda, Nyonya Muda, kata polisi itu. 10 hari yang lalu. Setelah Xavier mencari Dino ke apartemennya dan tak menemukan apapun, Xavier kembali ke apartemennya. Ia bergegas ke kamar mereka untuk mencari petunjuk, dan Xavier menemukan jurnal juga kamera di atas nakas. Seketika Xavier bernafas lega, karena ia sangat yakin dia membaca jurnal itu dan menonton rekaman yang ada di kameranya. Namun itu tak membuat Xavier bisa tenang, karena Xavier takut neneknya menyakiti dia seperti dulu. Xavier curiga juga dengan Clara, jadi ia meminta Jamie mengawasi Clara dan selalu mengikuti kemanapun Clara pergi. 9 hari yang lalu. Dia sadar dari pingsannya saat Clara dan Fanny menggotongnya ke dalam mobil. Pengaruh obat bius yang ada di sapu tangan itu sepertinya tidak berpengaruh kuat karena sapu tangan itu sudah dari kemarin dan mereka tidak menambahkan obat biusnya. Gia mendapatkan kesadarannya secara penuh saat mobil Clara bergerak, namun Gia pura-pura tetap pingsan dan ingin tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan terhadapnya. Dan selain itu, Gia yakin Xavier pasti bisa menemukannya. Mengingat isi buku diarinya, Gia sangat yakin kalau Xavier mencintainya dan tak mungkin menceraikan Gia apalagi hanya karena status sosial mereka yang berbeda. Dan Gia juga ingat, kemarin saat di mobil Granny Kelly, saat Gia setengah sadar karena pengaruh obat, Gia disuruh tanda tangan dan Gia sempat membaca surat itu yang ternyata surat cerai. Itu juga memberikan jawaban pada Gia sekaligus membongkar kebohongan Granny Kelly bahwa Xavier dan Gia sudah cerai. Pikiran Gia langsung melayang pada curhatan dirinya di buku diarinya yang tertulis bahwa nenek Xavier tidak merestui hubungan mereka. Gia masih tetap pura-pura pingsan saat Clara dan Fanny berbicara, dan Gia sangat terkejut ketika mendengar bahwa Clara ingin membunuh Gia. Dasar kriminal! Teriak Gia dalam hati, kalian mau membunuhku? Xavier pasti akan membunuh kalian setelah itu, dan jika aku beneran mati nanti, aku akan menghantui kalian setiap malam sampai kalian stres, depresi, masuk rumah sakit jiwa, terus kalian bunuh diri, terus masuk neraka. Dasar, Gia masih terus merutuki mereka dalam hatinya. Dan saat Clara kebingungan bagaimana cara membunuh Gia, saat itulah Gia dengan sengaja memberi mereka petunjuk dengan mengigau takut air. Dan dengan bodohnya, mereka percaya begitu saja. Jadi manusia saja mereka bodoh, bagaimana mau menjadi penjahat? Batin Gia mengejek mereka sambil tertawa. Sementara itu, Xavier meminta Jamie mengikuti Clara. Sehingga saat Clara pergi ke rumah Fanny, Jamie mengikutinya. Jamie menunggu selama beberapa menit dan Jamie melihat Fanny dan Clara sedang membopong Gia ke dalam mobil. Jamie langsung melaporkan hal itu pada Xavier dan bersamaan dengan itu, Dino memberi kabar pada Xavier bahwa neneknya mengancam Dino dan keluarganya. Xavier dan Dino pun segera mengikuti GPS Jamie, kemudian Jamie memberitahu Xavier bahwa Clara berhenti di jembatan. Xavier segera pergi ke sana, dan sesampainya di sana, mereka bertiga melihat Clara dan Fanny menyeret Gia. Membuat Dino dan Jamie menjadi panik, sementara Xavier terlihat cemas tapi tidak terlalu panik. Oh Tuhan, mereka akan melempar Gia ke sungai, seru Dino. Pak, kita harus menghentikan mereka, sambung Jamie yang juga panik. Apalagi yang akan melakukan kejahatan itu adalah Clara, ia mencintai Clara dan tidak mau Clara masuk penjara. Dulu, saat SMP. Kata Xavier masih memperhatikan dari kejauhan, Gia ikut lomba renang mewakili sekolah di Olimpiade, dan 2 tahun berturut dia memenangkannya, kata Xavier yang membuat Jamie dan Dino bernafas lega. Bukan hanya itu, Gia mampu menahan nafas di dalam air lebih lama daripada orang lain, kata Xavier lagi. BYURRRRRR. Mereka hanya bisa terdiam saat Clara dan Fanny melempar Gia ke dalam sungai, kemudian kedua wanita itu segera meninggalkan lokasi itu dengan wajah yang terlihat panik. Setelah Clara dan Fanny pergi, Xavier, Dino dan Jamie segera berlari ke jembatan dan mereka tidak melihat Gia muncul ke permukaan. Sementara itu, Gia menikmati dinginnya air sungai. Gia bahkan masih memejamkan matanya, dan sekelebat bayangan tentang Xavier muncul dalam benaknya. Gia memejamkan dan ia teringat dengan buku diarinya yang tertulis bahwa Gia merasa sangat bahagia dan bangga, karena ternyata saat SMP dulu Gia suka berenang, bahkan pernah ikut lomba mewakili sekolahnya dan selama 2 tahun berturut-turut dia menang. Itulah membuatnya mendapatkan beasiswa sekolah di yayasan yang sama. Sekolah elit nan mahal, sekolahnya para anak sultan. Dan itu jugalah yang membuatnya pura-pura mengigau menyebut air, bahwa dirinya takut air. Karena jika hanya dilempar ke dalam sungai, sepertinya Gia masih bisa melawan maut. Dan bayangan Xavier semakin jelas di benaknya, saat itu mereka seperti berada di danau. Gia berenang dan mengajak Xavier, tapi ternyata Xavier tidak bisa berenang.
Gia memaksanya dan mendorong Xavier ke dalam danau, membuat Xavier hampir saja tenggelam. Gia meneriakinya saat itu, dengan sebuah panggilan aneh dan unik. Elektrik. Sementara di atas jembatan, Xavier bergidik ngeri saat menatap ke bawah. Ia tidak bisa berenang dan sangat takut kedalaman air sungai itu. "Pak, tolong Gia, Pak!" teriak Dino panik. "Iya, Pak. Nanti Gia tenggelam, meninggal. Kasihan nanti Clara masuk penjara." Jamie juga berteriak panik, apalagi mereka tak melihat tanda-tanda Gia akan muncul ke permukaan. "Heh, malah penjahat itu yang kamu pikirkan," Dino meneriaki Jamie dengan kesal. "Kalian berdua harus melompat dan menolong Gia," teriak Xavier yang kini semakin panik, namun ia sangat yakin Gia tidak akan kenapa-kenapa. "Tapi, Pak, kenapakah?" Belum sempat Dino dan Jamie bertanya, Xavier sudah mendorong mereka ke dalam sungai. Hari ini, di pesta. Suasana di pesta masih ricuh, apalagi dengan polisi-polisi itu yang menangkap nenek Xavier dan istrinya. Atau lebih tepatnya, mantan istrinya. Sebelum polisi membawa Granny Kelly pergi, Granny Kelly menatap Gia dan Nyonya Leona dengan tatapan penuh dendam dan permusuhan. Dan polisi-polisi itu benar-benar menggotong Fanny dan Clara seperti menggotong sekarung beras. "Para tamu yang terhormat," seru Xavier kemudian setelah tidak ada lagi wanita jahanam di pestanya. "Mohon maaf atas drama kecil yang terjadi, saya harap kalian kembali bisa menikmati pestanya karena pesta ini masih berlanjut. Dan yang salah tetap harus dihukum untuk memberikan efek jera pada siapapun dia." "Itu juga yang sedang aku lakukan," kata Xavier. Para tamu tentu masih tampak bingung, namun musik menyala begitu lampu kerlap-kerlip. "Acara selanjutnya adalah pesta dansa," seru Xavier. Para tamu pun tampak berusaha menikmati pestanya dan mereka berdansa dengan pasangan mereka masing-masing. Max berdansa dengan mominya, sedangkan Melissa dan Diana yang sama-sama masih jomblo akhirnya memutuskan berdansa sambil cekikikan. Sementara Xavier kini mengulurkan tangannya pada Gia dan bertanya, "Maukah kau berdansa denganku?" "Yes," jawab Gia segera menerima uluran tangan Xavier.